Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ida. Ya, siang. Di sini saya akan sharing tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas 5. Ya. Ada 6 poin permasalahan yang saya temui di kelas saya. Mungkin di kelas Bu Ida, kelas 4 ada permasalahan yang sama seperti yang saya hadapi. Mungkin sebab-sebabnya apa atau faktor-faktor penghambat dari masalah-masalah tersebut. Yang pertama, jenis permasalahan yang berhubungan dengan pedagogik, literasi, dan numerasi. Yang pedagogik yaitu di kelas saya guru mengajar dengan metode klasik atau monoton. Biasanya saya tuh kalau mengajar itu jarang menggunakan metode-metode yang lain-lain ya. Umumnya pakai klasik, pakai ceramah. Menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu? Ya, memang seperti itu. Di kelas saya pun juga begitu. Karena kalau kita memerlukan waktu yang lebih untuk mempersiapkan seperti itu. Jadi biasanya kita ya hanya ceramah. Nah, untuk itu kebanyakan di kelas saya, kalau di kelas saya ya, kalau di kelas saya itu guru juga belum melibatkan siswa. Jadi yaitu hanya ceramah. Jadi kita belum melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, masih berpusat pada kita. Maka dari itu keaktifan siswa pasti kurang. Yang kedua tentang minat dan motivasi belajar siswa yang masih rendah. Itu bagaimana Bu? Kalau di kelas saya yaitu pembiasaan literasi sebelum pembelajaran, melaksanakan pembiasaan membaca. Nah, di kelas saya itu sudah ada pojok baca, sudah ada bukunya, tapi juga gitu jarang digunakan, jarang dimanfaatkan. Masih ada beberapa siswa yang belum lancar membaca? Masih ada satu. Nulis pun juga belum komplit. Misalnya satu kata untuk pasti ada satu huruf yang kurang. Ya. Itu penyebabnya selain kurang membaca kira-kira apa Bu? Ya, kalau di rumah masalah di rumah. Jadi kalau di sekolah kita sudah memberikan drill maksudnya saya pribadi kalau jadi saya sendirikan. Misal siswa lain saya kasih tugas apa, dia sendiri saya drill menulis, membaca seperti itu. Tapi kalau hanya di sekolah saja, tidak di kalau di rumah kurang dukungan dari orang tua. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, itu yang pedagogik ya Bu. Sekarang yang literasi tentang minat membaca siswa yang masih rendah, terutama dalam memahami baca isi bacaan. Kan biasanya siswa kalau disuruh membaca hanya sekedar membaca, tidak paham kalau ditanya itu maksudnya apa. Bingung. Sama. Di kelas saya juga seperti itu. Jadi untuk siswa itu untuk fokus dengan bacaan itu sulit karena mereka hanya sekedar membaca, tidak diiringi dengan memahami bacaan itu. Jadi kalau disuruh mencari apa isi teksnya pasti nggak tahu, ide pokoknya apa, sulit sekali. Sama di kelas saya juga seperti itu. Suruh mengisi soal yang berhubungan dengan bacaan pasti bingung. Berarti masalah kita sama Bu. Terus yang ini yang tentang numerasi Bu. Kemampuan berhitung siswa masih rendah, terutama perkalian, pembagian. Ini kalau kelas saya kelas 5 kan ada tentang bangun ruang. Mungkin kalau kelas 4 kan cuma perkalian pembagian ya. Kelas 4 sudah ada ini pas materinya bangun ruang. Nah, itu kan murid kan banyak kesulitan. Terutama kalau disuruh menghitung perkalian, pembagian, aduh bingung. Mungkin itu kekurangan kita ya. Kekurangan kita tuh belum memberikan teknik yang tepat, yang mudah mereka pahami. Nah, itu sampai sekarang belum menemukan ide untuk memperbaikinya. Jadi kita tuh salahnya itu kalau di matematika kan aslinya banyak teknik, tapi kita
belum menguasai. Yang tepat yang cocok Iya. yang mana ya, Bu? Terus yang kedua ini tentang kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ini masalah yang saya identifikasi. Yang kedua tentang kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini di kelas saya kesulitan belajarnya itu ya tadi Bu, literasi, sulit memahami isi bacaan. Nah, itu bagaimana Bu? Sama. Kalau di kelas saya itu penyebabnya yaitu kalau anak tuh membaca hanya membaca, tidak memahami apa ya isinya soal cerita tersebut atau cerita tersebut tuh isinya apa. Jadi mereka kurang memahami. Baca ya langsung baca, hanya membaca saja. Jadi kurangnya pemahaman siswa untuk memahami cerita tersebut. Ya. Terus ini yang kedua Bu, ini dari segi guru ya Bu. Guru kurang dapat memanage kelas sehingga kelas itu tidak bisa kondusif. Nah itu Bu, itu masalah di kelas saya. Kalau di kelas Ibu bagaimana? Saya lihat kayaknya si damai. damai saja ya gini. Biasanya anak-anak tuh saya ajak untuk diskusi. Ayo kita membuat kesepakatan kelas. Jadi di dalam pembelajaran sudah ada kesepakatannya, yang melanggar ya berarti nanti ada sanksinya seperti itu. Dan kita buat secara bersama antara guru dan siswa. Lah itu saya sih udah membuat kesepakatan kelas Bu, tapi ya gimana ya, siswa itu sulit untuk mentaati peraturan, sering dilanggar. Mungkin belum konsisten. Ya, kitanya gurunya belum konsisten kurang untuk galak. nggak perlu galak-galak. Terus yang ketiga ya Bu ya, hubungan komunikasi antara guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran masih kurang dan terbatas. Biasanya itu hanya apa ya, lewat WA aja. Iya. Kalau keterbatasan di kelas saya tuh kadang punya WA, sudah masuk grup, tapi kadang kalau saya tanya, Mbak, orang tuanya kok enggak, itu misal saya memberikan informasi di grup ya, itu enggak punya paketan Bu. Nah itu paketan masalahnya. Jadi orang tua kalau di sini, kalau di murid saya itu kan ya mungkin ekonominya kurang. Jadi untuk membeli kuota itu kadang nggak mampu. Ya, untuk kebutuhan yang lain dulu lah seperti itu. Mungkin selain itu ada lagi Bu? Ya itu, ya nggak ada. Terus pertemuannya kan juga sama kan, kayak kelas jenengan sama. Bertemu dengan wali murid ya jika ada pembagian rapot seperti itu saja. Jadi setahun hanya 2 kali. Terus selanjutnya ya hanya di grup WA itu kalau pada respon. Kalau nggak respon ya udah miskomunikasi. Ya susahnya gitu ya Bu ya. Yang kelima tentang pembelajaran di kelas yang berbasis hot. Ini pembelajaran di kelas yang belum berbasis hot. Di kelas saya ini sulit kalau disuruh mengerjakan atau pemahaman tentang soal-soal berbasis hot. Gimana Bu? Ya karena siswa itu kurang bisa memahami maksudnya soal ini bagaimana. Nah itu kan butuh pemahaman. Kembali ke literasinya tadi, karena anak di kelas saya pun juga seperti itu karena kurangnya membaca. Jadi sudah ada pojok baca belum dimanfaatkan. Banyak buku di perpustakaan juga tidak dimanfaatkan karena perpustakaannya tidak pernah dibuka karena tidak memiliki tenaga perpustakaan. Itulah kekurangan kita. Keterbatasan kita ya Bu ya. Ini yang tadi yang keempat terlewat Bu. Yang tentang pembelajaran inovatif, yaitu guru belum mengoptimalkan model pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran. Berarti kita itu belum optimal menggunakan model pembelajaran yang inovatif sehingga membuat siswa lebih aktif.
Gimana Bu? Kalau saya sih ya karena kitanya sendiri ya kurang memanfaatkan, padahal di YouTube juga banyak seperti itu, di PMM juga ada, tapi kita tuh kadang mau buka aja sulit. Sulit, mau buka nggak usah lah, pakai cara ini saja. Nah seperti itu, jadi kita kurang berinovasi untuk bagaimana mengoptimalkan model pembelajaran. Soalnya di sekarang kan banyak sekali contoh-contoh model pembelajaran inovatif. Jadi keterbatasan kita kurang sering kurangnya kita mengakses di platform Merdeka ataupun di YouTube. Mungkin juga karena gitu ya Bu, apa? Keterbatasan waktu juga seperti itu. Kalau saya kan nyambi, jadi operator seperti itu. Iya sama Bu itu. Yang menghabiskan waktu. Iya, untuk model-model pembelajaran seperti itu kan kita juga memerlukan waktu untuk mempersiapkannya, mencarinya, atau membuatnya untuk kita tampilkan di kelas. Kalau saya pernah membuat seperti itu, ya bisa, anak-anak pasti lebih antusias. Hasilnya pun, hasil belajarnya juga meningkat. Tapi ya itu waktunya yang tidak ada untuk mempersiapkan ya. Keterbatasan kita. Iya. Karena ada tugas tambahan itu ya. Dan yang terakhir Bu, tentang pemanfaatan TIK. Guru belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi atau TIK dalam pembelajaran. Nah, bagaimana Bu? Ya sama itu. Juga kurangnya kita untuk mempelajari yang lebih untuk penggunaan TIK itu. Kadang kan kita kan hanya membuat memakainya seperlunya saja. Kalau kita kan memang keterbatasan ya Bu, karena kita hanya memiliki satu LCD, terus hanya mempunyai satu laptop yang hanya bisa dicolokkan di satu LCD itu, jadi kan kita terbatas. Kita hanya palingan seminggu sekali memanfaatkan TIK untuk pembelajaran di kelas. Jadi sarpras di sekolahan itu juga harus mendukung selain kitanya sendiri, selain dari gurunya. Iya. Kalau dari segi siswanya gimana Bu? Apa ada? Kalau siswanya pemanfaatannya kan ya belum karena keterbatasan sarpras. Ya begitu Bu. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita bisa menjadi guru yang profesional. Amin. Pokoknya terus belajar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.